Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran ekonomi, materi permintaan dan penawaran. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang konsep harga keseimbangan, pergeseran kurva permintaan dan penawaran, serta penetapan matematika pada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Adapun tujuan pembelajaran dengan mempelajari bab ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep harga keseimbangan, menjelaskan kurva harga keseimbangan, menjelaskan golongan pembeli dan penjual, menjelaskan pergeseran harga keseimbangan, menjelaskan penerapan matematika pada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mekanisme pembentukan harga. Harga keseimbangan atau harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kurva harga keseimbangan. Misalkan pada harga 5.000 kuantitas yang diminta sebanyak 30 kg dan kuantitas yang ditawarkan sebanyak 102 kg. Pada harga 4.000 kuantitas yang diminta 48 kg dan kuantitas yang ditawarkan 84 kg. Kemudian pada harga 3.000 kuantitas yang diminta 66 kg dan kuantitas yang ditawarkan sama 66 kg. Pada harga 2.000 kuantitas yang diminta 84 kg dan kuantitas yang ditawarkan sebanyak 48 kg. Dan pada harga 1.000 kuantitas yang diminta 102 kg dan kuantitas yang ditawarkan sebanyak 30 kg. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu ditandai dengan huruf D atau demand, dan kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Berdasarkan tabel ini, maka terjadi surplus 36 kg dan surplus 72 kg. Serta kalau yang di bawah adalah kekurangan 36 kg dan kekurangan 72 kg. Keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta, yaitu pada harga Rp3.000 kuantitas yang dimintanya 66 dan kuantitas yang ditawarkan adalah 66. Harga keseimbangan terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu pada titik E atau pada titik equilibrium. Selanjutnya, golongan pembeli dan penjual. Golongan pembeli dan penjual dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang disebut dengan penjual submarginal, yaitu penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar. Kemudian ada pembeli marginal, yaitu pembeli yang harga taksirannya sama dengan harga pasar. Kemudian pembeli submarginal, yaitu pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar. Selanjutnya, bagaimana terjadinya harga keseimbangan? Pergeseran kurva permintaan ke sebelah kiri. Misalkan pendapatan penduduk menurun sehingga permintaan pun menurun. Akibatnya kurva permintaan bergeser ke kiri, yaitu dari D ke D1. Pergeseran kurva permintaan ke kiri berpengaruh pada bergesernya keseimbangan dari titik E ke titik E1.
Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana pergeseran kurva permintaan ke kanan. Misalkan pendapatan penduduk meningkat sehingga permintaan pun meningkat. Akibatnya kurva permintaan bergeser ke kanan, yaitu dari D ke D1. Pergeseran kurva permintaan ke kanan berpengaruh pada bergesernya keseimbangan dari E ke E2. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran ke kiri. Misalkan terjadi bencana alam yang menyebabkan penawaran jeruk menurun drastis. Akibatnya kurva penawaran bergeser ke kiri, yaitu dari S ke S1. Pergeseran kurva penawaran ke kiri berpengaruh pada bergesernya keseimbangan dari E ke E1. Dengan demikian, penurunan penawaran menimbulkan harga keseimbangan yang lebih tinggi, namun dengan kuantitas keseimbangan yang lebih rendah. Nah, sekarang kita akan mempelajari pergeseran kurva penawaran ke sebelah kanan. Misalkan ada penemuan teknologi baru sehingga produksi jeruk meningkat. Akibatnya kurva penawaran bergeser dari S ke S2. Pergeseran kurva penawaran ke kanan berpengaruh terhadap bergesernya keseimbangan dari E ke E1. Dengan demikian, peningkatan penawaran akan menimbulkan harga keseimbangan yang rendah, namun dengan kuantitas keseimbangan yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana penerapan matematika pada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Fungsi permintaan ditulis dengan QD sama dengan fungsi PD. QD adalah jumlah permintaan, F adalah fungsi, PD adalah satuan harga. Fungsi penawaran yaitu QS sama dengan fungsi PS. QS adalah jumlah penawaran, F adalah fungsi, dan PS adalah satuan harga. Jadi fungsi permintaan adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, bagaimana pengaruh pajak pada harga pasar? Pajak yang dikenakan pada suatu barang akan mempengaruhi keseimbangan barang tersebut. Sistem perpajakan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak tetap atau lump sum tax dan pajak proporsional atau proportional tax. Contohnya, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 60 min 3P dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan 2P min 10. Ditanyakan berapa harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak, berapa harga dan kuantitas keseimbangan pasar sesudah pajak jika pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp5 per unit. Berapa pajak yang diterima pemerintah, pajak yang ditanggung konsumen, dan yang ditanggung produsen? Jawabannya, QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Maka 60 min 3P sama dengan 2P min 10. Min 5P sama dengan min 70. Jadi P sama dengan 14. Harga keseimbangan pasar adalah pada 14 per unit. QD sama dengan 60 min 3P. 60 min 3 kali 14. 60 dikurangi 42 sama dengan 18. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak terjadi pada Q18 dan P sama dengan 14 atau pada jumlah 18 dan pada harga 14
Fungsi penawaran sebelum pajak QS sama dengan 2P min 10. Berarti A sama dengan min 10 dan B sama dengan 2. Fungsi penawaran sesudah pajaknya QS sama dengan B kali P dikurang T ditambah A. Sama dengan 2 kali P 2 kali min 5 min 10 sama dengan 2P min 10 min 10 sama dengan 2P min 20. Fungsi permintaan Q sama dengan 60 dikurangi 3P. Jadi keseimbangan pasar sesudah pajak QD sama dengan QS. 60 min 3P sama dengan 2P min 20. 80 sama dengan 5P. P sama dengan 16. QD sama dengan 60 dikurang 3P. QD sama dengan 60 dikurang 3 kali 16. 60 dikurangi 48 sama dengan 12. Jadi keseimbangan pasar sesudah pajak pada P sama dengan 16 dan Q 12 atau pada harga 16 dan kuantitas barang 12. Pajak yang diterima oleh pemerintah yaitu T sama dengan T kali Q. 60 sama dengan 5 dikali 12. Pajak yang ditanggung konsumen adalah T sama dengan P kali Q. P adalah perubahan harga keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. T-nya adalah pajak konsumen. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak Q sama dengan 18, P sama dengan 14. Pajak sama dengan P1 dikurang P kali Q sama dengan 16 dikurang 14 dikali 12 sama dengan 24. Jadi pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah sebesar Rp24. Pajak yang ditanggung produsen adalah TP sama dengan T dikurangi TK sama dengan 60 dikurangi 24 yaitu Rp36. Pengaruh substitusi pada keseimbangan pasar. Substitusi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang bertujuan agar harga barang tersebut dapat dijual dengan harga rendah oleh produsen. Pengaruh substitusi terhadap penawaran berlawanan dengan pengaruh pajak. Misalkan, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 min 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 20. Subsidi sebesar Rp2 per unit. Ditanyakan, berapa harga kuantitas dan harga keseimbangan pasar sebelum subsidi? Berapa harga kuantitas dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi? Berapa subsidi yang diberikan pemerintah? Berapa subsidi yang diterima konsumen? Dan berapa subsidi yang diterima produsen? Jawabannya QD sama dengan QS. 40 min 2P sama dengan 2P sama dengan 20. 2P sama dengan min 60, jadi P sama dengan 15. QD sama dengan 40 min 2P. QD sama dengan 40 dikurang 2 kali 15. Q sama dengan 10. Jadi kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi adalah Q sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Fungsi penawaran QS sama dengan 2P sama dengan 20. Subsidi sebesar Rp2 per unit. Jadi QS sama dengan 2 kali P ditambah 2 min 20. QS sama dengan 2P ditambah 8 dikurang 20. 2P sama dengan 16. QD sama dengan QS. 40 dikurang 2P sama dengan 2P min 16. Min 4P sama dengan min 56. Jadi P sama dengan 14. QD sama dengan 40 dikurang 2P. QD sama dengan 40 dikurang 2 kali 14.
Q-D sama dengan 40 dikurang 28 sama dengan 12. Jadi kuantitas dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi adalah 12 dan 14. Subsidi yang diberikan pemerintah atau total subsidinya adalah S sama dengan S kali Q. S adalah subsidi total, S kecil adalah besar subsidi per unit, Q adalah kuantitas barang keseimbangan setelah subsidi. Jadi subsidi pemerintahnya adalah 2 dikali 12 sama dengan 24. Subsidi yang diterima konsumen, SK sama dengan P kali Q. SK adalah subsidi yang diterima konsumen, P adalah perubahan harga. Jadi subsidi yang diterima konsumen sama dengan 12 dikali 15 min 14 sama dengan 12 dikali 1 sama dengan 12. Subsidi yang diterima produsen, SP sama dengan S dikurangi SK. Subsidi yang diterima produsen adalah 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Demikianlah materi ekonomi tentang proses keseimbangan harga pasar dan penerapan matematika pada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.